Video ini berisi tentang biovlog video series di kolam beton persegi dengan padat tebar 150 ekor per meter kubik. Video ini sudah masuk ke minggu kelima. Nah, rentetan video ini merupakan rentetan belajar dengan cara sederhana tentang biovlog dengan sistem terbalik di kolam beton persegi. Buat kawan-kawan yang ingin tahu seperti apa perlakuan kita di kolam learning by doing kita di minggu kelima, semuanya akan kita sajikan di video ini. Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya. Jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, kali ini topik bahasan kita seperti biasa setiap Sabtu atau Minggu itu kita membahas tentang video series learning by doing biovlog di kolam beton. Kali ini kita sudah masuk ke masa pemeliharaan minggu kelima. Nah, buat kawan-kawan yang baru lihat channel kita ini, supaya kalian tidak ketinggalan tentang cerita biovlog video series ini ya di kolam beton persegi, kalian bisa cek deskripsi video ini. Di situ sudah lengkap video-video dari tahapan-tahapan awal hingga ke minggu kelima ini. Jadi nantinya kalian harus nonton dulu supaya kalian tahu apa yang sudah kita lakukan dan bisa nyambung ya ceritanya di video kita ini. Rentetan biovlog video series kita ini kita beri nama learning by doing. Maksudnya itu belajar sambil melakukan ya. Jadi apa yang terjadi di kolam kita dari awal tebar hingga panen itu semuanya akan kita uraikan setiap minggunya. Tentunya ini sangat berguna buat kawan-kawan yang lagi praktek biovlog ya. Dan satu lagi, biovlog sistem yang kita gunakan di kolam beton persegi ini adalah biovlog sistem terbalik. Nah, kalau kalian mau cari info tentang biovlog sistem terbalik tentunya akan susah sekali, di Google juga gak akan ada ya. Nah, maksudnya sistem terbalik ini saya saja yang menyebutkan kata-kata sistem terbalik karena menurut saya ya kebalik aja gitu, kita masukin ikannya dulu baru kita siapin air biovlognya. Dan sistem ini menurut saya itu sistem yang paling gampang untuk diterapkan buat kawan-kawan pemula atau yang baru mau mencoba sistem budidaya ikan nila secara biovlog. Karena sistem ini tidak membutuhkan banyak kolam. Satu kolam saja kita sudah bisa melakukan karantina terus sekaligus membentuk air dan memelihara ikannya. Nah, jadi kata-kata sistem terbalik ini masih versi Bang Gulo ya. Jadi kita tebar benih dulu, kita sehatkan dulu, kemudian baru kita bentuk menjadi biovlog. Nah, untuk minggu kelima ini di kolam kita ini, di kolam beton persegi kita yang ukurannya 3 kali 1,2 meter dengan kedalaman kurang lebih sekitar 60 cm, itu kita isi ikan ya sekitar 400 ekor ya, dengan padat tebar kurang lebih 150 ekor per meter kubik lah asumsinya. Nah, pakan yang saya berikan itu pakan berprotein tinggi, kurang lebih minimal 30% lah ya. Saya gunakan High Pro Min 1 dengan total pakannya itu 150 sampai 200 gram. Dan seluruh pakan yang masuk ke dalam kolam ini masih saya gunakan dibibis menggunakan ramuan daun pepaya yang sudah difermentasi dengan molase dan EM4. Nah, tujuan saya sebenarnya hingga ke minggu kelima ini masih menggunakan ramuan daun pepaya ini adalah agar ikannya ini tetap tahan terhadap penyakit, terus lebih kebal ya dengan sistem biovlog yang ada di kolam beton. Kenapa? Karena kan berdasarkan pengalaman saya itu tingkat kematian ikan memang sangat tinggi sekali ya untuk di 2 bulan pertama di sistem biovlog. Apalagi ikan yang kita tebar ini kan ukurannya sangat kecil, ukuran 23 inci. Dan ini juga kelihatan ya dari SR kita di kolam beton ini kan kita cuma kematian 7 ekor ya dari awal tebar hingga ke minggu kelima. Jadi itu juga kematiannya itu di masa karantina. Jadi memang kelihatan sekali bahwa ramuan daun pepaya ini sangat bermanfaat untuk kekebalan ikan sehingga ikannya lebih tahan ya. Rencana saya sih di minggu ke-6 ini nanti ramuan bibisnya ini sudah saya ganti dengan nutrisi mikro ya, berupa vitamin dan nafsu makan dan yang lain-lain lah untuk mempercepat ikan-ikan kita ini tumbuh lebih cepat gitu ya. Jadi sehingga bobotnya lebih cepat naik dan juga akan lebih cepat panen. Nah, untuk kualitas air di minggu kelima ini saya cek lagi vlognya. Kelihatan memang vlognya ini normal ya. Normal dalam artian itu asumsi saya ini sekitar 20 ml lah ya, sekitar 25 ml. Jadi masih dalam kondisi normal kepekatan vlognya. Ini mungkin karena kita kemarin kan minggu lalu sudah mengantisipasi dengan membuang air sekitar 5 cm untuk mengantisipasi ledakan plankton ya di dalam kolam kita ini. Nah,
Ini memang seperti yang saya katakan, untuk mengecek vlog kita tidak boleh langsung buru-buru ya. Kalau dia cepat jatuh itu pasti kotoran dan harus ditunggu beberapa lama. Nah ini sudah saya tunggu sekitar 4 jam ya, karena kebetulan saya tinggalkan, dan video ini kan saya potong-potong lah ya. Saya ambil dari beberapa video dan kelihatan ya, ada warna hijau-hijau seperti lumut dan bukan kotoran ya kan. Kalau kotoran itu nggak seperti ini warnanya. Nah inilah yang vlog ya, jadi masih normal lah menurut saya. Sebenarnya untuk melihat kualitas air di kolam biovlog ini ada beberapa yang harus perlu kita pantau ya. Salah satunya itu kepekatan vlog, yang kedua itu mungkin dari warna air ya, semakin pekat dia akan kurang bagus sebenarnya ya. Terus kita juga jangan lupa untuk ngecek pH. Nah jika ada teman-teman yang mengatakan bahwa dia membudidayakan ikan dengan sistem intensif tanpa menggunakan pH, saya rasa itu kurang bagus ya. Kenapa? Untuk mengetahui lebih pasti kondisi air kita itu memang kita butuh pH, dan pH itu kan nggak mahal ya. Kalau kalian belum punya uang untuk beli pH yang mahal, harga pH yang sekitar 90.000 sampai 100.000 juga ada, banyak dijual ya. Dan itu masih bisa digunakan sebagai literasi lah, untuk kalian tahu kualitas air kalian itu dari pH-nya itu berapa gitu, supaya kalian itu nggak nyasar atau menduga-duga gitu ya. Nah untuk kolam kita ini pH-nya memang saya ukur ini di sore hari ya, karena kalau pH itu biasa kalau di pagi hari itu pH selalu rendah ya, lebih rendah ya dibandingkan di sore hari. Sore hari itu biasanya dia pH-nya agak sedikit naik sampai ke malam. Nah untuk kalian yang memiliki kolam biovlog, kalian harus tahu bahwa rentang antara pH di pagi sama pH di sore itu kalau boleh itu di rentang 1 ya, jangan sampai terlalu jauh gitu. Itu bertanda kalau misalnya kejauhan antara pH di pagi sama pH di sore, itu bertanda bahwa kondisi air kalian itu kurang bagus sebenarnya. Nah saya sampaikan juga kawan-kawan, kenapa kita harus memiliki pH meter sekalipun yang murahan untuk salah satu alat yang kita butuhkan wajib di kolam biovlog. Kenapa? Karena ketika pH naik itu sudah pasti, atau ketika pH turun itu sudah pasti ada yang tidak beres di dasar kolam, dan reaksinya terhadap ikan itu sangat lambat. Bisa dilihat kolam kita yang ini kan makannya juga masih rakus, dia masih lincah, gerak-gerik ikan juga bagus, tidak ada kematian. Tapi ternyata setelah kita cek, nah seperti ini pH-nya itu diasumsikan sekitar 8,5 ya, 8,4, 8,5 begitu. Nah kalau pH di sore hari 8,5 itu berarti di pagi harinya pasti lebih rendah. Ini berarti ada sesuatu hal di dalam atau di dasar kolam kita ini yang mengakibatkan pH ini jadi naik. Contoh, terlalu banyak amonia, atau bisa juga banyaknya kematian plankton. Nah ini yang harus kita antisipasi gitu. Dan kalau kita tidak memiliki pH meter, tentunya kita akan dibutakan dengan kondisi kolam kita gitu, dengan melihat ikan kita lincah, lantas besok atau lusanya kita lihat ikan kita mati, ternyata baru tahu kalau itu sebenarnya pH-nya akibat pH yang sangat tinggi gitu. Nah sebenarnya rentang yang bagus untuk pH dalam budidaya ikan air tawar itu antara 6 sampai 8. Perlu dicatat juga 6 sampai 8 itu maksudnya dari 6,0 sampai 8,9. Sebenarnya di rentang di 8,5 ini masih ideal ya, masih bisa ditolerir oleh ikan-ikan yang ada di kolam kita. Tapi untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang bisa berakibat fatal terhadap ikan di kolam kita, maka kita harus antisipasi. Antisipasi yang kita lakukan dengan pH naik seperti ini, biasanya asumsi saya ini pasti terlalu banyak kotoran di bawah sehingga probiotiknya nggak sanggup untuk mengurai kotorannya lagi gitu. Nah makanya biasanya kalau sudah pH setinggi 8,5, itu yang saya lakukan itu adalah membuang kotoran yang ada yang sebentar saja. Jadi kotoran ikan ini saya buang kurang lebih sekitar 20 detik lah. Ini saya buka dulu ya kotorannya ya. Saya buka dulu pipa keluarnya. Nah ini juga sebenarnya kalian juga, makanya saya katakan tadi butuh memang pH meter ya. Nah tuh kelihatan kotor kan, butuh pH meter. Kenapa? Karena kalau kalian tidak memiliki pH meter, kalian akan nyasar gitu ya, ikannya sehat gitu, tiba-tiba aja sudah muncul kematian besoknya gitu. Nah kan kalau ada pH meter dan rutin dicek pH airnya, tentunya kita bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan bisa berakibat fatal terhadap ikan-ikan kita gitu. Ini sudah saya tutup lagi.
Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuang kotoran tadi, maka yang saya lakukan itu adalah menambahkan probiotik ke dalam kolam kita. Kenapa ditambahkan probiotik? Amonia-amonia yang ada atau sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa plankton yang mati yang tidak dikonsumsi ikan yang berada di dasar kolam, itulah yang membuat pH naik. Nah, akibatnya kan setelah kita buang tentunya kotorannya juga berkurang. Dan supaya tidak terjadi lagi yang seperti ini, maka kita tambahkan probiotik aqua enzim ke dalam kolam kita ini. Nah, dosis probiotik aqua enzim yang kita buat ke dalam kolam ini adalah 5 gram per meter kubik. Nah, asumsinya di kolam ini 3 meter kubik ya. Jadi saya kasih ini kurang lebih sekitar 15 gram probiotik. Saya sudah campurkan dengan air hangat, terus saya taburkan ke kolam seperti ini agar nggak dimakan ikan ya. Jadi sedikit-sedikit dikucek-kucek supaya ikannya nggak makan probiotiknya dan bisa bercampur dengan air kolam. Saya juga mau sampaikan ke kawan-kawan yang masih bingung tentang pH air ini ya. Nanti kita akan bahas dalam satu video tentang pH ya. Bagaimana caranya mengantisipasi pH yang naik atau bagaimana mengantisipasi pH yang turun, baik di kolam sirkulasi atau di kolam bioflok atau di kolam tanah. Nanti akan kita bahas dalam satu video tentang pH air ya. Itu lagi saya siapin materinya, nanti akan kita upload. Dan kawan-kawan juga bisa lebih jelas tentang pH ini ya, karena menurut saya ini hal penting juga ya, yang nggak bisa disepelekan dalam hal budidaya ikan nila. Nah, terus ada beberapa komentar juga dari kawan-kawan yang sedang mengaplikasikan metode bioflok di rumahnya ya, yang masih menggunakan kolam bulat, berkata apakah bisa sistem bioflok terbalik yang kita gunakan dalam kolam beton kita ini digunakan di kolam bulat. Nah, ini saya mau tunjukkan ke kawan-kawan kolam kita yang di depan ya, kolam D3 ini ukurannya. Ini saya tebarkan 800 ekor ikan. Ini menggunakan metode bioflok terbalik. Tadinya ini sudah sekitar 1 minggu ya, ini ikannya saya sehatkan dulu, kemudian saya rubah menjadi kolam bioflok. Nah, ini sudah usia sekitar 1,5 bulan, kelihatan ya. Ikannya juga sudah mulai besar-besar dan sehat. Memang metode bioflok terbalik ini lebih aman ya, lebih aman untuk kita pemula yang baru belajar dan tidak memiliki banyak kolam. Terus yang juga di daerahnya tidak bisa mendapatkan ikan yang bagus, yang ikan yang sehat, harus membutuhkan tempat karantina, tentunya akan susah ya. Makanya memang metode bioflok terbalik ini sangat cocok untuk diterapkan bagi kita para pemula. Nah, ini juga kolam D4 kita, ini juga menggunakan metode bioflok sistem terbalik. Nah, satu lagi kawan-kawan, kita tidak perlu mempertentangkan kenapa namanya bioflok terbalik ya. Karena kalau kalian cari pun di Google, kalian cari di literasi lain, tidak ada yang namanya bioflok terbalik. Itu hanya sebutan versi Bang Gulo. Karena saya berpikirnya itu biar gampang diingat ya. Jadi metodenya terbalik, ikannya dulu ditebar, ikannya dulu disehatkan, ikannya dulu dikuatkan tidak ada yang mati lagi, kemudian baru dibentuk menjadi bioflok. Jadi pembentukan air bioflok itu di belakang. Makanya sistemnya ini saya sebutkan, sekali lagi saya sebutkan bioflok versi terbalik ya, versinya Bang Gulo. Jadi jangan bingung nanti ya, nanti dicariin di Google ini bioflok versi terbalik, terus Bang Gulo ini dapat literasinya dari mana sih kan gitu. Ini hanya sebutan saja ya, sebutan saja bioflok versi terbalik, bukan kolamnya yang dibalik. Pembentukan airnya yang kita bikin di belakang. Duluan dulu ikannya disehatin dalam kolam yang sama tanpa memindahkan ikan, kemudian baru kita rubah menjadi bioflok. Nah, bioflok versi terbalik ini juga bisa digunakan untuk kalian yang memiliki kolam sirkulasi, terus ikannya sudah ada di dalam, terus mau kalian rubah jadi bioflok, bisa juga gitu, nggak ada salah, nggak ada bedanya gitu, bisa saja. Jadi merubah sistem sirkulasi menjadi sistem bioflok dengan metode yang seperti ini bisa ya. Jadi tidak ada masalah lagi. Jadi kan lebih gampang metodenya, dan kita kan selalu mencari metode yang lebih praktis, yang lebih bisa kita terima dengan semua sumber daya yang kita miliki, yang di lingkungan kita tentunya ya. Dan buat kawan-kawan pemula, saya rasa versi video bioflok series dengan versi terbalik itu sangat cocok dan saya sangat rekomendasi. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kita ini, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian mendapat informasi terbaru tentang budidaya ikan nila dari channel Bang Gulo. Dan misalnya kalau kalian butuh alat-alat peralatan seputar budidaya ikan nila, baik bibit, baik kolam dan yang lain-lain, aerator yang benar-benar cocok untuk kolam kalian bisa DM kita di Instagram @channel_Bang Gulo. Kita juga ada jual barang-barang tentang budidaya ikan nila di situ ya.
Dan kalau misalnya kalian berkenan, silahkanlah berbagi hal-hal yang baik ya. Kalau kalian mau membagikan link-link video yang ada di channel kita ini ke kawan-kawan kita yang lain, siapa tahu juga berguna buat dia, itu kan pahala yang sangat besar buat kita. Jadi nggak ada salahnya berbagi. Kalian pilih video yang menurut kalian bagus untuk kalian bagikan di media sosial kalian. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan-ikan nila saya yang hadir di video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.